Halo teman-teman, saya Jasmine Anggun dari kelas PPSI Rombel D ingin membagikan sedikit pemahaman saya mengenai profesi kependidikan dan bagaimana cara untuk menjadi guru yang profesional. Guru merupakan seorang yang bekerja sebagai pengajar suatu ilmu, dan guru sendiri merujuk pada tenaga pendidik profesional yang bertugas sebagai pengantar ilmu, yang bertugas sebagai pengajar suatu ilmu. Guru sendiri termasuk ke dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesi. Yang bersifat profesi dikarenakan tidak semua orang bisa dan sanggup. Untuk menjadi seorang guru sendiri, tentunya harus memiliki keahlian khusus yang dapat dipertanggungjawabkan, serta telah menempuh pendidikan khusus terlebih dahulu, sebelum nantinya akan menjadi tenaga pendidik. Untuk menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Seorang calon guru harus mampu atau lolos dalam mengikuti berbagai rangkaian tes dan pendidikan terlebih dahulu. Tentunya terdapat beberapa tahapan dan sertifikasi sebelum menjadi pendidik yang profesional. Di sini terdapat beberapa macam pelatihan yang harus dilakukan sebelum menjadi calon pendidik yang profesional. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Seorang calon guru harus lulus pendidikan minimal jenjang S1 ataupun D4 sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Mengikuti program pendidikan profesi yang diadakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang berakreditasi. Yang ketiga, yaitu sertifikasi pendidik bagi calon guru. Kemudian yang keempat, jumlah peserta didik yang ditentukan oleh menteri. Kemudian yang kelima, terdapat program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Kemudian yang keenam, terdapat uji kompetensi pendidik yang dilakukan dengan cara melakukan tes tertulis dan kinerja ujian sesuai dengan standar kompetensi. 7. Ujian tertulis dilakukan secara mencakup beberapa penguasaan dan wawasan materi, pembelajaran, serta konsep-konsep disiplin ilmu. Tak hanya memiliki beberapa seleksi sebelum menjadi pendidik yang profesional, profesi guru sendiri juga memiliki jenjang karir dan jabatan di dalamnya. Jenjang karir guru terbagi menjadi 2 jenjang. Berdasarkan profesinya, yaitu jenjang jabatan dan jabatan fungsional. Kedua jabatan tersebut berdasarkan pada status PNS ataupun non-PNS juga tergantung pada tanggung jawab dan tugas guru. Jenjang jabatan guru sendiri terbagi menjadi 3, yaitu 1. Guru kelas. Di samping tugasnya yang sebagai pengajar, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang atau hak penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran. Namun, untuk beberapa pelajaran seperti agama dan olahraga, biasanya akan diserahkan kepada pendidik yang memiliki latar belakang yang sama. Yang kedua, terdapat guru mapel. Guru mapel memiliki kewajiban dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, terdapat guru bimbingan konseling. Tugas dan tanggung jawab
tugas, tanggung jawab, dan wewenang hak guru BK berkaitan dengan kegiatan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Guru BK tidak mengajar mata pelajaran, namun lebih bertugas pada memberikan konseling kepada peserta didik. Selain memiliki jabatan jenjang, guru juga memiliki jabatan fungsional guru, terutama bagi mereka yang memiliki status sebagai PNS. Jabatan fungsional sendiri terbagi atas beberapa, yaitu 1. Guru pertama. Mereka merupakan guru penata muda yang secara kepangkatan memiliki golongan 3A dan dapat mengalami naik pangkat menjadi 3B. Kemudian yang kedua, guru penata muda bisa mengalami naik pangkat. Kenaikan pangkat ini biasanya dapat disesuaikan dengan lamanya masa pengabdian. Yang kedua, terdapat guru muda. Pada angkatan ini, guru bukan digolongkan berdasarkan pada usia mereka, melainkan pada pangkat, dan golongan guru muda biasanya adalah pengajar dengan pangkat penata dan termasuk ke dalam golongan ruang 3C. Selain itu, pangkat penata tingkat golongan ruang 3D juga termasuk ke dalam jabatan fungsional guru muda. Ketiga, terdapat guru madya. Terdapat 3 pangkat di dalam golongan guru PNS dalam jabatan fungsional guru madya. Pertama, yaitu dengan pangkat pembina, yang termasuk ke dalam golongan ruang 4A. Guru berpangkat pembina tingkat 1, termasuk dalam golongan 4B. Dan yang ketiga, guru PNS dengan pangkat pembina utama muda termasuk dalam golongan ruang 4C. Yang keempat, terdapat guru utama. Jenjang jabatan fungsional guru yang terakhir adalah guru utama, atau yang paling atau bisa dikatakan menjadi golongan yang paling tinggi. Guru utama biasanya dipandang pengajar yang berpangkat pembina utama madya dan termasuk ke dalam golongan ruang 4D, lalu guru yang punya pangkat pembina utama dan masuk ke dalam golongan ruang 4E. Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai jenjang karir sebagai guru. Tidak hanya itu, guru juga harus bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri melalui berbagai macam pelatihan maupun diklat. Melalui berbagai macam pelatihan dan diklat, guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk menambah model pembelajaran berdasarkan perkembangan zaman, sehingga guru tidak ada yang namanya kurang informasi ataupun gagap teknologi. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan akan terus berkembang atau mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sehingga sangat mungkin bagi guru untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka melalui pelatihan atau diklat yang diadakan oleh sekolah itu sendiri ataupun yang diadakan oleh pemerintah dinas pendidikan. Dengan adanya pengetahuan tersebut melalui diklat maupun pelatihan-pelatihan, tanpa sadar guru juga ikut serta dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Biasanya guru akan melakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas guru. Guru memiliki peranan yang penting dalam memajukan kualitas pendidikan, sehingga guru akan melakukan
Beberapa peningkatan mutu dengan cara mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan dan memperbanyak bacaan, mengadakan kunjungan ke sekolah, mempererat hubungan dengan wali siswa. Kemudian yang kedua, terdapat peningkatan materi bahan ajar. Lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Yang ketiga, terdapat peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, melainkan bagaimana caranya penerapannya atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, terdapat peningkatan sarana. Dari segi sarana, sebagai alat penunjang pendidikan sendiri perlu dikembangkan dengan cara mengerti secara penuh dan mendalam tentang kegunaan media sosial dalam dunia pendidikan. Menggunakan media yang tepat dalam interaksi belajar mengajar, media yang dibuat harus sederhana dan mudah. Yang terakhir, terdapat pemilihan media sesuai dengan bahan ajar atau materi yang ada. 5. Meningkatkan kualitas belajar. Dalam proses belajar mengajar, tentu terkadang mengalami beberapa kendala. Maka dari itu perlu diatasi dengan berbagai macam, seperti memberikan rangsangan untuk meningkatkan minat belajar, memberikan motivasi belajar, berbagi dalam beberapa hal, yaitu dengan cara memberikan penghargaan, memberikan hukuman, serta mengadakan kompetensi atau lomba. Demikian sedikit penjelasan tentang profesi guru secara singkat. Bila terdapat kesalahan kata maupun ucapan yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.